Halo semuanya para pecinta manhwa, terima kasih sebelumnya bagi kalian yang masih setia menunggu update manhwa dari Mimin, dan kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang bayangan yang kembali ke masa lalu setelah dikhianati oleh keluarga yang dilayaninya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Salkoper yang telah menyatu dengan naga miliknya hingga mendapatkan zirah legendaris. Alan yang menganggap hal tersebut mustahil berniat menghancurkan ilusi yang dilihatnya dengan kekuatan sihir yang lebih kuat dari sebelumnya. Lalu Alan memunculkan monster dari sihir hitam dengan ukuran raksasa yang mencoba mencengkeram Salkoper. Namun Salkoper dapat menebas makhluk itu dengan mudah ditambah dengan kecepatan tinggi miliknya. Kini Alan tanpa perlindungan dengan skill sihir yang hampir tak tersisa lagi menunjukkan jika dia tak bisa lagi mengatasi amukan dari Salkoper. Yang benar saja Salkoper memotong tangan Alan dan menganggap tindakannya adalah tebasan atas dosa-dosanya dari para bayangan yang bakatnya telah dicuri. Pemandangan ini membuat Hera meninggalkan kursinya dan Leon memintanya segera untuk duduk. Walau Alan dipojokkan dengan rasa sakit yang luar biasa, tapi dia enggan menyerah dengan kembali memunculkan monster dari sihir hitamnya. Akan tetapi monster itu tak mampu memberikan perlawanan yang berarti bagi Salkoper. Dia bahkan mampu melubangi tubuhnya dengan mudah menggunakan pedang Perseus ditambah pemanfaatan terbang miliknya. Kali ini Salkoper melesat maju ke arahnya dengan niat untuk memenggal kepalanya. Sebelum pedang Perseus menyentuh Alan, tiba-tiba saja sebuah cincin dilempar mengenainya. Yang benar saja Hera telah melakukan perpindahan tempat dengan cincin itu untuk menyelamatkan putranya meskipun dia mengalami dampak secara langsung dari pedang Perseus. Sementara itu kepala keluarga Izak tak menyangka akan melihat nyonya keluarga Koper yang merupakan penyihir tingkat S di masa lalu untuk turun secara langsung. Kemudian Hera merapal mantranya untuk memulihkan lukanya dengan mengorbankan salah satu dari artefaknya. Lalu dia mengeluarkan sebuah tombak bercahaya yang merupakan senjata suci level tinggi untuk menghukum Salkoper. Bagi Hera, dirinya telah melakukan kesalahan dengan membiarkan Salkoper hidup selama ini dan dia akan mengakhirinya sekarang juga. Namun kepala keluarga Izak segera berteriak sambil meminta mereka berdua untuk berhenti. Yang benar saja teriakan itu menghancurkan senjata suci milik Hera. Tak hanya senjata suci Hera, tapi zirah milik Salkoper berhasil tersingkirkan. Hag Izak mulai menampakkan wajah serius disebabkan kekuatan dari Leon yang mewarisi skill leluhurnya benar-benar menakjubkan. Kemudian Leon menegaskan jika dirinya tidak akan menyambut Salkoper berserta orang-orangnya dengan menyuruhnya pergi. Salkoper yang mendengar itu mencoba memanggil Leon dengan sebutan ayah, tapi dia menghentikannya dan menggantinya dengan kepala keluarga sembari mengingatkan jika dia akan menyesali keputusannya. Di saat yang sama Hera mulai kehabisan kesabaran dengan meminta Leon tidak menghentikannya untuk menghabisi bocah itu. Namun Leon mencegahnya dan Salkoper pun memutuskan untuk pergi bersama dengan pengikutnya. Saat dalam perjalanan kepala keluarga Izak mengajak Salkoper dan orangnya untuk menjadi bagian dari keluarganya. Namun Salkoper menolaknya karena menyetujui hal itu sama saja dengan keluarga Izak yang menyarankan perang kepada keluarga Koper disebabkan menerima dirinya yang diasingkan oleh keluarga Koper. Tapi bukan berarti mereka berdua tidak bisa membuat kesepakatan di mana Salkoper ingin agar Hag Izak membantunya masuk ke dalam Akademi Kekaisaran dan akan menjadi mata-matanya untuk memberitahunya tiap berita terbaru dan tercepat di dalam Kekaisaran. Alasan Salkoper untuk masuk ke Akademi bukanlah tanpa sebab di mana dia akan memanfaatkan bakat rank S miliknya untuk menarik perhatian seseorang. Dengan itu maka Salkoper berniat menjadi murid dari Hiden yang dijuluki Sang Pedang Suci Kekaisaran.
Sosok ini tampak tidak menjanjikan dan berantakan, tapi saat menghunuskan pedang maka dia adalah sang dewa kematian. Beberapa hari kemudian di pinggiran kota Gordon, di mana Sal Cooper bersama kepala keluarga Isaac menuju ke sana. Hag Isaac mengingatkan akan Sal Cooper berhati-hati di sana karena terdapat banyak bangsawan yang mungkin saja tidak bersahabat. Hag Isaac juga meminta Sal Cooper tidak khawatir disebabkan dirinya akan menyelesaikan semuanya mengenai akademi dan Andrea harus menanggung sedikit ketidaknyamanan dengan mendaftar sebagai pelayannya agar mereka tetap bersama. Lalu untuk para bayangan yang mengikuti Sal Cooper, maka mereka akan ditempatkan di perkebunan keluarga Isaac sekaligus menjaga kebun dari serangan bandit. Kenyataan adanya bandit di dekat ibu kota kekaisaran membuat Sal Cooper memikirkan sesuatu. Tanpa basa-basi dia bergegas ke tempat bandit itu setelah meminta izin kepada Hag Isaac untuk menyerahkan urusan ini padanya. Sebelum menyerang, Sal Cooper mencoba memeriksa situasinya agar dia tidak salah target. Menurut cerita dari kenalannya di masa lalu, dirinya saat berusia 7 tahun dipenjara secara sembunyi-sembunyi oleh para bandit. Ayahnya yang merupakan sang pedang suci kekaisaran mengeluarkan biaya serta pengorbanan yang tak sedikit untuk menemukannya tapi gagal. Jika dirinya berhasil menyelamatkan Angela, maka ayahnya pasti tak keberatan untuk menjadikannya sebagai seorang murid tanpa perlu diyakinkan terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, Sal Cooper bergabung dengan naga miliknya untuk mempersingkat pertarungan. Dia tak berniat untuk membuang waktu yang lama untuk menaklukkan para anak buah dari bangsawan busuk kekaisaran yang menyamar menjadi bandit. Dalam waktu singkat beberapa bandit telah dihabisi dengan hanya mengincar titik vital mereka. Kecepatan yang diperlihatkan oleh Sal Cooper bahkan tak dapat membuat mereka bereaksi. Para bandit yang melihat musuh telah menghabisi rekan mereka segera berlari untuk menyerang. Akan tetapi Sal Cooper berada di tingkatan yang berbeda, di mana dia tak hanya memiliki teknik pedang S-Rank melainkan senjata legendaris yang mendukungnya. Pedang Perseus mengeluarkan api yang berbentuk makhluk hidup dan melahap targetnya. Para bandit tak berdaya dengan wajah yang dipenuhi ketakutan. Beberapa saat kemudian bos bandit pun datang sambil menghunuskan pedangnya. Akan tetapi Sal Cooper malah menangkis tebasannya tanpa melihat ke arahnya. Sosok ini mengetahui teknik berpedang yang digunakan lawannya berasal dari keluarga Cooper dan kenapa dia malah menyerangnya. Akan tetapi Sal Cooper enggan membuang waktu berbicara pada bos bandit itu dengan segera menghabisinya. Lalu Sal Cooper mengaktifkan sihir darahnya dengan memanfaatkan darah musuhnya. Dia pun membuat bayangan spesial dari tubuhnya sendiri untuk mengalahkan para bandit yang tersisa. Beberapa saat kemudian Griffin datang karena dia sudah menemukan ciri-ciri tempat yang diberitahukan masternya. Lalu Sal Cooper segera mengikuti Griffin ke tempat itu. Dia pun tiba di sebuah gua tersembunyi untuk menemukan Angela. Seperti dugaannya, Angela yang berusia 7 tahun berada di sana dan gadis kecil ini menanyakan apakah Sal Cooper adalah orang baik yang ingin menyelamatkannya. Berdasarkan ingatan masa lalunya, Sal Cooper mengetahui jika Angela memiliki kemampuan untuk mengetahui apakah seseorang berbohong maupun tidak, dan Sal Cooper menjawab jika dia datang untuk menyelamatkannya dan membawanya ke ayahnya sekaligus ingin menjadi muridnya. Dikarenakan Sal Cooper tidak berbohong, maka Angela yang sebelumnya terlihat acuh kini bersedia ikut dengannya secara sukarela. Saat ingin mencapai mulut gua, langkah kaki Sal Cooper harus terhentikan. Semua itu disebabkan oleh monster tengkorak yang menghadangnya. Maka dari itu Sal Cooper menurunkan Angela disebabkan musuhnya kali ini sangatlah kuat, dan dia akan mengalihkan perhatiannya agar dia dan Griffin dapat melarikan diri.
Salkoper mengetahui jika kekuatan kerangka raksasa di hadapannya sebanding dengan Master Puncak, sehingga dia harus mempertaruhkan nyawanya. Agar dapat keluar, maka Salkoper harus memaksakan diri untuk menghalau tengkorak tersebut. Dia pun melesat maju untuk menyerang dengan kecepatan penuhnya. Jika lawannya adalah seorang manusia, maka mereka takkan bisa menandingi kecepatan milik Salkoper saat bergabung dengan naganya. Akan tetapi tengkorak raksasa itu bahkan melihat semuanya dengan jelas dan Salkoper hanya bisa memblokir serangan lawannya. Upaya itu segera dimanfaatkan oleh Angela untuk melarikan diri dari jangkauan monster tengkorak itu. Salkoper yang kesulitan lolos dari cengkraman lawannya memutuskan untuk melakukan pelepasan zirah. Namun bukan berarti Salkoper tidak memiliki rencana di mana pelepasan zirah akan membuat pecahan zirah menciptakan sebuah ledakan kejut sebagai pengalih perhatian. Sekarang dirinya hanya perlu mengeluarkan semua kekuatannya untuk mengalahkan tengkorak tersebut. Semua itu dikarenakan rencananya untuk membawa Angela keluar dari tempat ini berjalan dengan baik. Namun siapa sangka tengkorak raksasa itu mampu menggunakan teknik sihir yang mengincar Angela dan Griffin. Seketika sebuah ledakan yang cukup hebat terjadi. Walau berbahaya, tapi Griffin berhasil menyelamatkan Angela dengan susah payah. Griffin ini masih sangat muda sehingga kesulitan untuk membawa beban yang terlalu berat. Dia yang tak tahan lagi menjatuhkan Angela dan di sana Salkoper telah menunggunya. Dengan ini maka Salkoper berhasil menyelamatkan Angela, tapi mereka masih berada dalam bahaya. Sihir itu dipicu oleh beberapa tanda, tapi Salkoper harus menemukan dan menghancurkan susunan dari lingkaran sihir dengan harapan si pemilik mantra tidak berada di tempat ini. Namun Salkoper sangat kesulitan untuk fokus dan mengamati susunan yang ada. Di saat yang sama Angela menyela dan memberitahu jika para bandit melarang keras mengunjungi salah satu kamar di sana. Sambil berlari Salkoper tidak memungkiri jika makhluk raksasa yang dilawannya merupakan seni pemanggilan tingkat tinggi yang sangat kuat dengan ditambah dengan meriam sihir yang terus mengincarnya. Hal itu sangatlah berbahaya bagi Salkoper karena naganya butuh waktu untuk pulih dan bergabung. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah benda di dalam lingkaran sihir. Di sela itu Angela menampakkan sosoknya yang serius disebabkan busur itu seperti memanggilnya. Kemudian Salkoper segera membawa Angela ke sana. Yang benar saja busur itu telah memilih Angela sebagai tuannya. Dengan ini Angela terlihat sangat senang karena memiliki senjata baru. Lalu sang tengkorak raksasa datang untuk meremukkan tubuh Salkoper, tapi dia berhasil menghindarinya. Tak hanya itu, Angela meminta Salkoper untuk pergi ke ruangan kedua. Saat masuk ke ruangan selanjutnya, Salkoper dikejutkan akan yang dilihatnya. Di mana tengkorak raksasa ini diciptakan untuk menghancurkan dirinya sendiri dengan membawa musuh bersamanya. Sekarang Salkoper tidak punya pilihan selain melawan monster itu secara langsung dengan sihir darah miliknya. Yang benar saja Salkoper mulai melepaskan belenggu kekuatan sihir darah leluhurnya. Sihir ini berasal dari monster yang pernah Salkoper kalahkan. Tanpa membuang waktunya lagi Salkoper melayangkan tebasan beruntun miliknya. Serangan itu terus menghujani raksasa tengkorak yang mencoba meledakkan dirinya. Upaya Salkoper pun membuahkan hasil di mana sang tengkorak raksasa gagal meledak. Akan tetapi Salkoper harus menghadapi konsekuensinya di mana sihir darah memerlukan energi yang besar, dan jika lengah maka iblis pedang leluhurnya akan mengambil alih tubuhnya seperti sekarang ini, bahkan dia bisa membahayakan rekannya saat tubuhnya dikendalikan.